Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan di sini nama saya Puja Indah Paramita, NPM 1962201014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari AKL yang yang berjudul itu ada Persekutuan Pembentukan Operasi dan Perubahan Keanggotaan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang persekutuan atau bab 16. Itu ada bab ini membahas pendirian dan pengoperasian persekutuan termasuk akuntansi untuk penambahan sekutu dan berhentinya sekutu yang ada. Di sini itu ada persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan kemampuan mereka dalam satu usaha tertentu. Selain itu, persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh tambahan modal dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk persekutuan masyarakat pengakuan atas beberapa faktor penting. Pertama itu dari sudut pandang akuntansi, persekutuan adalah entitas usaha yang terpisah. Dari sudut pandang hukum, sebuah persekutuan seperti halnya perusahaan perorangan tidaklah terpisah dari pemiliknya. Kedua, walaupun banyak persekutuan mencatat operasi, mereka menggunakan basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Selanjutnya itu ada definisi persekutuan. Menurut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Indonesia tertera definisi hak dan kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Dalam KUH Per bab 8 bagian 1 pasal 16-18 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Setiap sekutu harus setuju atas perjanjian pendirian dan para sekutu sangat disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis secara formal. Selanjutnya itu ada karakteristik persekutuan. Perjanjian persekutuan KUH Per dan KUHD mengatur hubungan dalam persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dan perjanjian persekutuan. Persekutuan sebagai entitas terpisah, sekutu adalah wakil, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama, hak dan kewajiban sekutu, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan, berhentinya sekutu. Di dalam persekutuan itu ada persekutuan terbatas atau limited partnership. Banyak orang menilai kemungkinan terjadinya kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bentuk bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Di dalam persekutuan dengan kewajiban terbatas, itu beberapa negara mendefinisikan bahwa tiap sekutu dalam LLP bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Bentuk ini tidak mengubah sifat dasar jasa akuntan yang diberikan kepada pelanggan dan telah secara umum di lingkungan bisnis. Limited liability, limited partnership, setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan. Tiap sekutu adalah sekutu umum walau pertanggungjawaban atas manajemen persekutuan namun tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sama dengan perlindungan kewajiban yang diberikan di atas sekutu terbatas.
Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat perjanjian dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Aset yang disetorkan hanya dinilai sebesar nilai wajarnya, yang mungkin membutuhkan jasa penilai atau teknik penilai lain. Kewajiban harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas yang akan dibayarkan. Di sini itu ada contoh dari persekutuan, yaitu jika A menyetorkan 70% dari aset bersih persekutuan bersama B, maka A akan memiliki 70% bagian modal dan B akan mendapatkan 30% bagian modal. Dan jika Aldi, perusahaan perorangan telah mengembangkan beberapa piranti lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut adalah saldo dari akun-akun Aldi pada 31 Desember 2020. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada kas, persediaan, peralatan, akumulasi penyusutan, total aset. Total aset 25 juta, total pasifah 25 juta. Aldi membutuhkan bantuan teknis dari pihak lain untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu. Pihak yang tertarik pada usahanya untuk bergabung, Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan usaha. Aldi diaudit, asetnya bersihnya dinilai uang. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa ada kewajiban senilai 1 juta yang tidak tercatat, persediaan dinilai sebesar 9 juta dan peralatan memiliki nilai wajar 19 juta. Aldi dan Bayu menyiapkan menandatangani perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu akan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan AB mengambil ahli semua usaha Aldi termasuk kewajibannya. Di persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Nah, sekutu ini memiliki 3 akun, yaitu akun modal, akun free five, dan akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat utang. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan sama seperti kewajiban yang lainnya. Selanjutnya itu ada alokasi laba dan rugi. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Bab 8 bagian 2 pasal 1633 KUH Per menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau ruginya. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar dan jika ada yang tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu atas distribusi laba atau rugi. Terdapat beragam rencana distribusi laba atau rugi di dunia usaha. Dan juga persekutuan memiliki rencana distribusi sederhana sedangkan yang lainnya bersifat kompleks. Menjadi tanggung jawab akuntan untuk mendistribusikan laba atau rugi berdasarkan perjanjian persekutuan terlepas seberapa sederhana atau kompleks perjanjian tersebut. Nah, di sini ada perubahan dalam keanggotaan. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama atau sebagai tenaga ahli. Struktur legal dari persekutuan masyarakat bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru.
Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari persekutuan, pembentukan operasi dan perubahan keanggotaan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.